Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Aldo. Pada video ini aku akan merangkum cerita film Battle Los Angeles tahun 2011. Film ini berdasarkan kisah nyata tahun 1942 yang bernama Insiden Battle Los Angeles. Namun di film ini bersetting di zaman modern. Gak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. 12 Agustus 2011, Los Angeles sedang diserang oleh musuh tak dikenal. Marinir dengan perlengkapan tempur lengkap bergegas ke helikopter mereka. Staf Sersan Nance dan peletonnya duduk dengan gugup saat mereka terbang melalui tembakan di sepanjang kota. 24 jam sebelum serangan musuh, Sersan Nance dan teman-temannya berolahraga di pantai yang cerah. Pria yang lebih muda membalap dia, terengah-engah dan berkeringat. Lalu dia berkendara ke Camp Pendleton dan mendengarkan laporan radio tentang hujan meteor. Di kantor, Sersan John tidak percaya Sersan Nance telah mengajukan surat pensiunnya. Kopral Stavrow dan Kopral Harris sedang berada di toko bunga. Kopral Harris berencana akan menikah. Di ruang istirahat barat, para prajurit bercanda dan bersantai. Di ruangan lain, Kopral Kearns bertemu dengan dokter psikiater. Dan Kern mengklaim kalau dia baik-baik aja. Di tempat pemakaman, Kopral Lockett berbicara dengan saudara laki-lakinya yang sudah meninggal. Malam itu, para prajurit bermain golf dan minum bir. Besok paginya ada berita di TV yang mengatakan kalau meteor itu akan mendarat di 8 pantai berbeda dan para warga sedang dievakuasi di pesisir pantai. Di area pelatihan Camp Pendleton, Sersan Nance melatih satu peleton, lalu datang sersan yang lain untuk menyuruh satu peleton untuk masuk ke dalam mobil karena meteor yang terjatuh di California, serta Nance dibutuhkan kembali. Letnan Martinez bertanya pada salah satu anak buahnya apa yang mereka ketahui tentang Sersan Nance yang menggantikan Sersan Beck sebagai sersan peleton. Anak buah itu menjawab Sersan Nance adalah marinir yang sangat berdedikasi. Lalu Sersan Nance bertemu dengan Letnan Martinez yang baru saja lulus dari sekolah militernya. Para prajurit bersiap-siap saat laporan hujan meteor di seluruh dunia disiarkan. Mereka ada yang bercerita tentang Sersan Nance yang ternyata seorang pahlawan, tetapi beberapa prajuritnya tewas dalam aksinya. Di berita, meteor menghantam lautan Santa Monica. Seorang petugas pengarahan mengatakan meteor tersebut melambat sebelum terjatuh di bumi. Dan nampaknya di dalam meteor itu terkandung mesin. Lalu di TV menunjukkan kepanikan di pantai saat sosok alien muncul dari lautan sambil menembakkan laser. Sebelum memasuki helikopter, Martinez memberi para prajurit pidato. Ketika di dalam helikopter, Letnan Martinez menulis surat untuk istrinya. Di atas pantai Santa Monica, mereka melihat puing-puing pesawat jatuh dan helikopter terbang melalui meteor yang terjatuh dan serta melalui tembakan musuh yang ada di darat. Lalu mereka mendarat di Forward Operation Base di Bandara Santa Monica. Seorang petugas memberikan laporan situasi dan memberi pengarahan tentang tugas mereka. Dan Santa Monica akan dibombardir untuk menghentikan penyerangan alien yang akan dilakukan pada jam 7:30 malam. Letnan Martinez akan membawa pasukannya ke kantor polisi di Venesia dan Amorosa untuk menyelamatkan beberapa warga sipil. Mereka punya waktu tepat 3 jam sebelum pengeboman dimulai. Pasukan bergerak keluar dan melihat orang-orang panik lari ke arah lain. Lalu mereka berjalan dengan hati-hati menembus asap. Tiba-tiba mereka diserang dari segala arah oleh musuh yang tak terlihat. Sesosok tentara alien terlihat di atap rumah terdekat dan menembaki ke arah mereka. Lalu mereka mundur dari situ dan berkumpul di halaman rumah. Mereka berhasil menembus pagar dan melarikan diri dan berlindung di sebuah rumah. Lenihan menghilang. Sersan Nance kembali untuk menjemputnya dengan 2 prajurit yang lain. Lenihan terpojok di ruang cuci. Lalu Lenihan keluar dan berhadapan langsung dengan alien dan berhasil melukainya dan menembakkannya dan melemparkan ke kolam renang. Sersan Nance dan 2 orang lainnya datang dan mereka menembaki alien itu sampai peluru mereka habis dan mereka melempar granat ke kolam renang itu. Pasukan terus bergerak menuju kantor polisi dan ada juga yang terluka. Tiba-tiba mereka diserang pasukan alien lagi. Dan mereka harus berlindung ketika mereka melihat bayangan alien di depan. Mereka langsung membidiknya, namun tiba-tiba muncul pasukan lain, dan mereka bergabung.
Sersan teknis Santos adalah salah satu dari pasukan itu. Setelah itu mereka melanjutkan ke kantor polisi. Akhirnya mereka tiba di kantor polisi. Setelah itu mereka memeriksa kantor polisi dan menemukan 5 warga sipil yang sedang bersembunyi. Helikopter evakuasi tiba dan mereka menaiki para prajurit yang terluka ke helikopter itu. Namun setelah mereka mengudara, helikopter itu ditembak oleh pesawat alien yang mengakibatkan semua orang meninggal yang ada di dalam helikopter itu. Mereka masuk kembali ke dalam kantor polisi. Letnan Martinez menyesali kepergian prajuritnya, tapi Nance menenangkannya. Lalu 2 orang naik ke atap gedung polisi untuk merencanakan jalan kembali ke Forward Operating Base. Sersan Nance memperkenalkan dirinya kepada warga sipil yang bernama Joe Rincon dan putranya yang bernama Hector. Para marinir di atap melihat pasukan alien yang berdiri di atap 300 meter di arah utara. Di layar TV, pakar CNN mengatakan bumi sedang dijajah untuk diambil sumber dayanya. Marinir yang di atap melihat bus dan Letnan Martinez berencana untuk melarikan diri menggunakan bus. Tetapi mereka memiliki waktu kurang dari 1 jam sebelum tempat itu dibombardir. Saat 2 orang pergi ke bus, marinir yang lain menemukan alien yang terluka. Lalu mereka membawa alien itu masuk ke dalam. Dan Nance ingin mencari tahu di mana titik lemah mereka. Michelle adalah seorang dokter hewan dan membantu mereka merobek tubuh alien yang terluka itu. Lalu ada prajurit alien yang menerobos masuk ke kantor polisi. Nance menemukan organ yang tembus cahaya dan menusuknya. Jantungnya yang terletak di sebelah kanan, sehingga akhirnya membunuh alien itu. Semua orang naik ke dalam bus dan berangkat. Mereka harus menempuh 10 km dalam waktu 30 menit ke pangkalan. Mereka mendengar suara dan mereka berhenti saat satu skuadron besar pesawat musuh terbang di atas menuju timur ke pusat kota Los Angeles. Sersan Nance menyadari alien itu bisa melacak mereka melalui sinyal radio. Nance menyuruh para marinir untuk mematikan radio mereka, dan Nance mengambil radio dan keluar dari bus. Lalu berlari ke depan mendekati pom bensin untuk menyalakan radio. Setelah pesawat itu mendekati sinyal radio, Sersan Nance melemparkan granat ke pom bensin dan menghancurkan pesawat alien itu. Dia menyelidiki pesawat alien yang terjatuh dan menemukan itu adalah drone. Lalu para marinir menyemangati Sersan Nance atas aksinya. Lalu Sersan Nance dan Santos membicarakan alien yang punya pusat kendali yang hebat. Mereka harus melewati jalan tol karena seluruh jalan diblokir. Ternyata jalan tol yang akan mereka lewati sudah terputus. Tiba-tiba mereka diserang oleh alien yang ada di atas flyover. Mereka juga melihat tank yang sedang menembaki alien itu. Lalu mereka keluar dan Sersan Nance berencana ke belakang helikopter yang hancur dan memasang rappel untuk turun ke tanah sementara sisanya memberikan tembakan berlindung. Setelah mereka menghabisi para prajurit alien, tiba-tiba muncul tank alien besar yang berjalan yang membuat para marinir kewalahan. Para marinir mundur dan Letnan Martinez meletakkan bom di mobil yang rusak. Namun mereka ditembak oleh tank alien itu. Marinir yang melindungi warga sipil tertembak. Lalu Rincon dengan sigap menarik ke tempat yang aman. Rincon melihat alien yang ingin menembak marinir yang sedang memberikan pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Rincon langsung mengambil senjata dan menembak alien itu. Namun Rincon malah tertembak, yang membuat dia terluka parah. Lalu Martinez terluka parah dan meminta Sersan Nance untuk menyelamatkan sisanya. Dia memberikan Sersan surat untuk diberikan kepada istrinya. Saat alien mendekat, Letnan Martinez memicu bom bunuh diri dan menyelamatkan pasukannya. Marinir yang masih hidup beristirahat di sebuah gedung terlantar yang merupakan supermarket lokal. Dan Santos menemukan telepon. Sersan Nance mencoba untuk menenangkan Rincon yang sekarat. Santos melihat TV di toko. Para ahli di TV CNN mengatakan alien tampaknya menginginkan air yang mereka gunakan sebagai bahan bakar untuk pesawat ruang angkasa dan senjata mereka karena air di bumi unik dan ada satu kapal alien besar yang berada di setiap pantai di 20 negara. Santos dan Nance berencana untuk mengalahkannya. Ada 1 menit lagi sebelum pesawat membombardir Santa Monica. Mereka bersiap dan mulai menghitung mundur. Namun tidak ada yang terjadi. Saat malam tiba, mereka tiba di Bandara Santa Monica Forward Operation Base. Nampaknya alien sudah menghancurkan pangkalan militer itu. Di situ mereka mencari peta dan menemukannya. Seorang marinir memberitahu Sersan Nance kalau Rincon sudah meninggal. Lalu Sersan Nance melihat Hector menangis di dekat ayahnya. Sersan Nance memberikan semangat kepada Hector agar tidak bersedih lagi.
Corporal Lockett memanggil Sersan Nance dan mengira Sersan Nance tidak peduli terhadap orang lain. Nance membuktikan setiap kali salah satu anak buahnya yang meninggal itu sangat mempengaruhinya, termasuk saudara laki-laki Corporal Lockett. Lalu mereka menemukan kendaraan lapis baja dan menuju ke lokasi pengungsian berikutnya. Saat di perjalanan, mobil Love menabrak sekelompok alien dan menembakinya. Setelah itu helikopter datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu pilot mengatakan mereka meninggalkan Los Angeles. Di udara, Sersan Nance terlihat serius memandangi kota Los Angeles yang sudah hancur. Tiba-tiba helikopter mengalami kehilangan tenaga sebentar, karena mereka terbang di dekat pusat komando alien. Lalu Nance ingin turun untuk mengintai area yang dia amati. Dia memberikan surat Martinez dan Rappel turun sendirian. Tak lama kemudian, anggota lain mengikutinya. Mereka menyelinap dan mengamati titik masuk alien ke kontrol bawah tanah. Mereka masuk melalui saluran pembuangan dan mendekati pusat kendali dari pesawat alien. Lalu mereka keluar dari situ dan merencanakan taktik mereka. Kearns mengirim radio untuk meminta rudal, yang diarahkan secara manual oleh Sersan Nance menggunakan penunjuk laser, sementara yang lain mempertahankan posisinya. Namun Kearns diketahui oleh pesawat alien dan dia ditembak. Setelah itu mereka bertahan dari tembakan alien yang berada di sekitar pusat kendali. Tak lama kemudian misil datang dan meledakkan pusat kendali yang dikendalikan oleh laser. Pesawat itu mulai terbang, lalu Sersan Nance mengarahkan laser ke arah pesawat itu. Namun pesawat alien yang kecil melindunginya. Akhirnya misil yang terakhir mengenai pesawat induk alien, yang membuat alien di darat mundur. Pejuang yang tersisa, Nance, Imlay, Lockett, Harris, Adukwu, dan Santos dievakuasi ke markas di Gurun Mojave, di mana mereka disambut sebagai pahlawan. Mereka diberitahu bahwa metode sukses mereka telah diteruskan ke pasukan yang memerangi pasukan alien di 19 kota lain. Michelle dan ketiga anaknya telah diselamatkan, dan mereka sekarang dapat beristirahat. Sebaliknya, mereka mempersenjatai kembali dan bergabung dengan angkatan bersenjata yang berangkat untuk merebut kembali Los Angeles. Dan film pun tamat.